Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat guru-guru hebat se-Indonesia. Selamat siang. Semoga kabar Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini saya selaku host dan presenter Bapak Umbu Oscar serta Ibu Asriani sebagai moderator akan mengisi sesi 3 ya Pak Yani ya, sesi 3 tanggal 10 Maret 2019. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Asriani sebagai moderator. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Dari Papua. Ya, Pak Widi, Bu. Saya kan Bu, kita Ibu Asriani suaranya putus-putus ya Bu? Nggak kedengaran nih. Iya, itu sudah putus-putus Bapak. menjadi kedengaran. Ibu Asriani, mohon maaf suaranya putus-putus, bisa diulangi Bu. kurang Halo Ibu Asriani. Ya, saya ulang Pak. Iya, suaranya pelan Ya, sekali Bu. silakan, Bu. Silakan Bu. Ya. Ya. Baiklah, sebagai moderator saya atas nama Asriani dari instansi SMP Negeri 3 Biak Barat, kemudian yang bertindak sebagai presenter hari ini Pak Umbu dari NTT, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Asri sebagai moderator. Hari ini saya akan, selamat pagi dulu ya buat kita semua. Semoga Bapak Ibu guru selalu sehat, baik-baik adanya. Hari ini saya akan sampaikan materi tentang membuat flyer secara online dengan Google Drawing. Ya, untuk itu kita lihat bersama di slide ini. Peta konsepnya adalah media publikasi ya. Itu ada banyak hal sebetulnya yang ada, yang sering kita jumpai juga, yang sering kita lihat, dan hal-hal yang disebutkan di slide ini, baliho, backdrop, ya, spanduk, flyer, itu sering kita jumpai. Tapi kadang kita masih belum bisa membedakan media publikasi yang disebutkan di sini. Jadi misalnya untuk Bapak Ibu yang belum tahu istilah-istilah ini, saya bagikan. Kalau baliho itu biasanya digunakan di jalan-jalan raya kalau ada iklan-iklan atau reklame sebuah produk, dan ini desainnya nanti itu akan berbeda dengan backdrop, kemudian spanduk atau banner, flyer, leaflet. Nah, kalau backdrop itu biasanya dipakai istilahnya itu untuk
kalau ada seminar seperti itu ya, jadi gambar besar yang ada di belakang pembicara itu namanya backdrop. Nah, kemudian spanduk atau banner itu yang biasanya digantung dan memanjang, biasanya di tengah jalan atau di depan gedung instansi, atau ada kegiatan-kegiatan yang ingin mereklamekan untuk sebuah event. Nah, spanduk ini atau banner ini ada yang dibentangkan, ada yang diberdirikan. Nah, biasanya disebut standing banner ya, yang biasa dipajang di muka-muka pintu. Kemudian flyer ini yang sering kita gunakan istilah di grup ini ya. Padahal kalau kita tahu flyer itu biasanya iklan atau reklame yang digantung di awalnya itu seperti itu, yang digantung di, kalau kita masuk swalayan seperti itu ya, di atap, di plafon gedung. Nah, itu namanya flyer. Kemudian leaflet ini hampir sama dengan apa ya, ukurannya itu sebesar kalender dan biasa ditempel di tembok atau di media-media yang mudah dilihat oleh masyarakat. Nah, ini media publikasi. Kemudian yang berikutnya, tingkat keterbacaan dalam sebuah desain itu ya, entah itu baliho, backdrop, spanduk, banner, flyer atau leaflet ya, itu kita perlu memperhatikan yang namanya tingkat keterbacaan. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Ya, itu adalah penggunaan font, kemudian penggunaan warna, dan yang ketiga white space. Ya, mungkin hal ini sangat sepele Bapak Ibu ya. Font ini sangat berpengaruh sekali ketika kita gunakan atau memilih font-font dalam mempublikasikan sesuatu. Kalau fontnya itu, misalnya contoh, kita ambil media publikasi untuk baliho yang biasanya dipajang di pinggir jalan. Nah, itu kita harus memilih font yang harus benar-benar jelas, dan jangan memilih font yang bentuknya apa ya, skrip ya, jadi semacam tulis tangan kayak begitu. Kenapa hal itu perlu? Sebab begini Bapak Ibu, kalau di baliho itu ya, itu kan ada di pinggir jalan. Nah, siapa tujuannya itu, untuk siapa? Berarti pengendara, pengguna jalan. Nah, dia nggak punya waktu yang lama untuk membaca apa pesan dari baliho itu atau media publikasi lainnya. Jadi kita harus memilih font yang benar-benar tepat ya, yang kuat. Didukung lagi dengan warna. Nah, ini berpengaruh Bapak Ibu. Jadi kita harus mengaitkan antara media publikasi itu, baliho drop ya, spanduk dan lain sebagainya, dengan tingkat keterbacaannya. Jadi kalau kita mau memilih yang seperti di flyer yang biasa kita gunakan di grup ini ya, oke lah, itu kan teman-teman bisa baca ya, oke ya, bagus begitu. Tapi kalau kita mau memajangnya atau menampilkan media publikasi ini di jalan gitu ya, itu pasti akan berbeda desainnya dengan yang di flyer, yang ada di leaflet ya, yang ada di banner, bahkan yang ada di backdrop juga. Nah, kemudian white space. White space ini juga berpengaruh Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan ramai tidaknya media atau desain atau tata letak yang kita gunakan dalam desain ini. Itu berpengaruh sekali. Kalau misalnya ramai sekali, itu agak membingungkan juga. Baru tidak runut begitu, itu agak membingungkan. Nah, tergantung, nanti kita coba praktekkan ya. Kemudian, nah ini dia yang kita akan praktekkan bagaimana ya. Pertama kita harus siapkan gambar ya. Kemudian yang berikutnya ini soal tata letaknya. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Ya, ayo kita praktekkan Bapak Ibu. Di sini saya sudah siapkan ya desain yang kemarin saya sempat share di grup ya. Bagaimana kita menggunakan flyer ya, atau membuat flyer secara online dengan Google Drawing. Nah, Bapak Ibu, saya bukakan filenya. Ya, ini saya langsung membuat contoh flyernya langsung di Google Drawing.
Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu ya, pertama adalah toolsnya. Toolsnya itu atau alat bantunya untuk membuat sebuah desain. Nah, kalau kita sudah paham yang ini, itu akan lebih mudah untuk membuat sebuah desain. Nah, untuk menampilkan desain seperti ini Bapak Ibu, kita bisa kerjakan dari awal. Untuk itu, pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu file baru, ya, new, kemudian drawing. Nah, untuk ini dokumennya ini saya menggunakan ukuran F4. F4 itu kalau di ini ukurannya 8,5 kali 13 inci ya. Jadi saya atur di sini page setup ya, file, kemudian page setup. Nah, di sini saya atur menggunakan custom. Ya. Di sini saya ganti inci. Di sini 8,5. Ya, di sini 13. Ini ukuran, kalau kertas realnya itu ukurannya F4. Jadi ukurannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita mulai memasukkan gambar, ya, medianya sudah ada ini, kita memasukkan gambar dari awal. Nah, untuk itu saya impor gambarnya, saya buka file di komputer saya. Ya, yang ini Bapak Ibu. Saya tinggal drag and drop saja ke Google Drawing-nya. Ya. Akan di sini saya posisikan ya sebagus mungkin untuk memenuhi ruang yang ini. Ya. Kemudian untuk logonya langkahnya sama Bapak Ibu. Tinggal saya kembali ke sini ya, ke komputer, saya cari gambarnya ya, kemudian saya pilih semuanya ini, saya klik, kemudian tekan shift, saya klik lagi, kemudian saya drag and drop ya. Nah, sekarang saya posisikan tempatnya ini ya, kita bisa atur seperti ini Bapak Ibu di handle-nya. Ya, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibuat lagi sebagus mungkin. Paling tidak bahwa logo ini harus ada sesuai dengan permintaan atau tagihan tugas yang kita lakukan. Nah, kemudian tulisannya Bapak Ibu. Untuk memasukkan tulisan seperti pada contoh ini ya, itu visi 58 batch 3 ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita klik icon text box ini, klik, kemudian kita bawa ke medianya dan kita klik drag and drop, drag, kita tulis ya, visi 58. Kemudian saya Ctrl A untuk memilih teks di dalamnya, saya rubah fontnya ya. Kemudian font ini juga bisa saya ganti dengan yang impact ya. Ini kurang besar ya.
Saat mau pulang tadi sudah nggak ada. Ya. Kemudian di bawahnya saya enter aja NTT 2. Ya. Jadi intinya ketika Bapak Ibu memperhatikan tools yang ini, Bapak Ibu harus tahu fungsi dari tools ini. Nah, kemudian bagaimana berikutnya? Impor gambar. Cara sebetulnya ini saya drag drop dulu asli, tapi bagaimana ini kan kurang bagus sang di flyer, gambarnya, dimensi gambar ini panjang ya, lebar kali tinggi, itu harus kita lakukan seperti ini. Ini kan tidak bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya, kasihan orangnya ini ya, ganteng-ganteng begini tapi kok jadinya begini ya. Sama juga dengan yang ini, kita ingin membuat ukurannya jadi kecil karena space-nya mungkin yang tidak muat ya, akhirnya kita korbankan gambarnya misalnya seperti ini ya. Contoh Pak Widi begini ganteng sekali tapi ya jadinya kok ya kayak begini, itu tidak bagus. Atau mungkin jadinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau begini jadinya lonjong, kan ini sama saja kita ya intinya kurang bagus lah. Nah, terus bagaimana caranya supaya gambar itu tetap proporsional? Nah, saya tunjukkan sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan Photoshop ya, itu akan lebih bagus sekali. Saya buka Photoshopnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ambil gambarnya, yang gambar aslinya yang ini tadi ya. Saya drag drop ke sini. Ya, aslinya kan kayak begini. Nah, saya buatkan satu file untuk apa ya? Untuk membuat frame-nya itu tetap utuh. Artinya ukurannya sama, kita tidak ganti-ganti lagi, tapi ukuran yang udah pakem. Jadi di sini saya buatkan yang baru, misalnya ukuran 300 kali 300 ya. Saya klik OK. Oke, kemudian saya ambil gambar ini Pak Widi ya, saya drag ke tempat yang baru. Nah, di sini saya bisa atur. Ini saya tutup ya. Nah, ini saya bisa atur Bapak Ibu. Saya Ctrl T, kemudian saya atur ya. Nanti dia akan berada di dalam frame yang ini. Ya. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian gambar ini saya simpan. Nah, ketika saya sudah simpan, jadinya seperti yang ada yang di sini ini. Nah, demikian juga untuk Pak Rudianto ya. Pak Rudianto ya, ini saya klik di Pak Rudianto, saya drag drop di frame yang sudah saya sediakan tadi. Ya, ini saya tutup. Ya, kemudian saya Ctrl T untuk mengatur perbesar ukuran gambarnya. Klik ya. Nah. Ya, diatur seperti ini. Kemudian ya saya simpan lagi. Nah, itu jangan lupa ya Bapak Ibu, gunakan format JPEG ya. Nah, kemudian nanti gambar jadinya seperti yang ada di sini. Ini dan ini. Nah, sekarang caranya sama juga untuk membawanya ke Google Drawing. Tinggal saya pilih kedua gambar ini, saya drag ya, kemudian saya arahkan ke sini. Nah, jadinya kan lebih bagus begini toh Bapak Ibu ya. Nah, untuk pewarnaan ya, saya ambil shape di sini, kotak ya, untuk membuat latarnya. Ya, kemudian saya pilih warna, fill color, saya klik, misalnya warna, ya saya suka warna merah, ya. Kemudian di sini masih ada ya di apa ya, bordernya ya. Kita coba lihat bordernya. Caranya untuk mengetahui bordernya itu warnanya apa? Kita klik zoom ini ya.
perbesar 200%. Ya. Oh, ternyata berwarna ya ini ya. Ya, warnanya warna putih. Coba kita hilangkan border dari kotak merah ini. Ya, caranya sama Bapak Ibu. Kita lihat toolsnya di sini, ini menunjukkan border color. Kita klik, kemudian transparan. Nah, kemudian border weight-nya, ketebalan bordernya kita klik, ya. Oke. Nah, sekarang kita perkecil. Fit, ya, ini 40%, itu untuk menampilkan seluruhnya. Jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian gambar ini saya atur ya supaya posisinya bagus. Oh ya, ternyata ada di belakang. Nah, gimana caranya supaya gambar kotak merah ini tidak menimpa gambar foto tadi? Caranya mudah sekali Bapak Ibu. Silakan diklik ini, kemudian klik kanan, kemudian order, send to back. Iya. Nah, gambar ini tinggal saya atur posisinya. Ini juga saya atur seperti di flyer yang saya sudah pernah buat, ya. Kemudian bagaimana caranya supaya ada contohnya ini ya. Ya, ada bingkai seperti ini. Ya, ada bingkai putih. Gampang sekali Bapak Ibu. Mudah sekali, tinggal Bapak Ibu klik gambarnya, kemudian tadi yang bordernya ini saya pilih border weight-nya itu 4, kemudian warnanya saya pilih warna putih, ya. Jadilah seperti itu. Demikian juga untuk gambar yang satu. Di sini 4, di sini warna putih. Jadi. Nah, kemudian untuk membuat garis, saya pilih garis ini, ya. Kemudian ya, dibuatkan garis. Ya. Ini juga ketebalan dari garisnya. Kemudian warnanya saya pilih warna putih, ya. Nah, demikian juga untuk gambar yang selanjutnya sehingga memperoleh gambar atau desain seperti ini. Jadi Bapak Ibu, konsepnya bagaimana kita menyatukan dari soal media publikasinya, kita harus tahu ini kepentingannya untuk apa, ya. Kalau untuk flyer ya yang ini paslah, itu menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi menyatukan juga tata letaknya, pemilihan warnanya, begitu ya. Karena kita tidak sekedar kita menampilkan informasi yang bahwa misalnya contoh ini adalah presentasi ya, dengan membuat iklannya, flyernya. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita menyatukan juga nilai apa ya, kalau orang seni bilang nilai artistiknya begitu. Dan konsep-konsep ini juga yang sering saya gunakan, walaupun saya bukan basicnya orang desainer ya, tapi ya saya sering dibagikan ilmu oleh kawan-kawan yang dari desainer. Jadi mereka memberitahu, oh begini loh Pak cara kerjanya, seperti itu. Nah, memang perlu untuk menguasai tools-tools ya atau aplikasi untuk kita bisa melakukan desain di baik itu secara online maupun secara offline. Kalau untuk online ya saya sering menggunakan yang Google Drawing ini. Ada satu yang saya juga baru dengar kemarin itu, ada yang namanya apa ya itu, post ya ini, poster my wall. Saya coba menggunakan ini, ternyata itu agak ribet juga. Ribet dalam arti terlalu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi saya putuskan menggunakan Google Drawing saja untuk membuat gambar sederhana seperti ini yang tidak rumit, dan juga interaksi user interface-nya tidak begitu membingungkan. Karena apa? Untuk membuat kotak sudah disediakan ya shape-nya. Untuk mengimpor gambar bisa menggunakan image ya, dan pewarnaannya juga bisa kita lakukan. Kalau soal impor gambar ini kan sistem drag and drop aja. Jadi mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk itu kalau ada yang bertanya saya kembalikan dulu ke Ibu Asri ya, Ibu Asri selaku moderatornya. Silakan Ibu. Nah,
Terima kasih Pak Umbu atas persentase kali ini. Cukup menarik persentase dari Bapak. Saya sendiri juga baru belajar kali ini dengan apa yang Bapak sudah pulang kah? sampaikan, yaitu bagaimana klien dan draw ya. Ada lagi tambahan ilmu dari Iya, ambil sebentar saja. dan untuk selanjutnya mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan untuk para rekan-rekan, teman-teman guru hebat yang ingin bertanya ke Pak Umbu. Kepada teman-teman kami persilahkan untuk suaranya bertanya. tolong dikeraskan, Bu. Ya, Mic-nya didekatkan, Bu, dengan mic-nya. ya ini saya pakai HP Pak. Sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Dengar Bu. Demikian persentase dari Pak Umbu Oscar. Sangat menarik apa yang Pak Umbu sampaikan ini. Saya sendiri juga baru belajar bagaimana membuat flyer dari Google Drawing ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kita beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Untuk itu kami persilakan Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya. Saya Bu Astriani kalau nggak ada yang tanya. Oke, Ibu, silakan. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Umbu yang selalu memberikan presentasi yang menarik ya. Terima kasih Bu. Saya mau tanya Pak Umbu ya. Iya, silakan Bu. Saya kan juga baru tahu kalau Google Drawing bisa kita manfaatin ya, karena belum banyak untuk Google-nya saya manfaatin. Untuk Google Drawing itu bisa nggak buat sertifikat ya, karena kan di sekolah saya ini mau ada lomba-lomba nih, maunya tak desain sendiri, tapi untuk Adobe saya memang kurang begitu lihai sih, hanya untuk edit foto dan lain-lain aja. Terima kasih Pak Umbu. Oke, baik. Dan Ibu siapa tadi ya? Ibu Nunu, Pak. Oh, Ibu Nunu ya. Sebetulnya media atau aplikasi tools untuk menggambar itu banyak sekali Bu. Jadi kita intinya mau menggunakan yang mana, nyamannya di mana begitu. Kadang ada tawaran, misalnya kemarin saya saja masih lihat yang poster My Wall tadi itu agak kesulitan. Jadi coba cari yang gampang aja lah. Yang penting intinya bahwa kita bisa menampilkan apa yang ingin kita publikasikan lewat desain. Kalau tadi pertanyaannya untuk membuat sertifikat begitu ya, untuk di sekolah buat anak-anak gitu, saya pikir bisa sekali Bu, karena dia ini kan media untuk menggambar, untuk mendesain. Tinggal kreativitasnya kita aja dengan tidak lepas daripada konsep tadi yang sempat saya bagikan. Oke, Bapak. Mungkin begitu Ibu. Bapak Umbu, mohon maaf, baterai saya sisa 2%. Mungkin pertanyaan untuk berikutnya saya alihkan mungkin ke host Bapak Widianto. Pak Widi. Pak Widi, ini saya di tempat yang tidak ada tempat untuk mengecas HP, Pak. Siap, Bu. Saya harus kembali dulu. Iya, Pak. Mohon maaf, saya tinggalkan dulu sisa 1%. Oke, mohon maaf. Ya, Bu. Demikian dari saya, dari moderator, saya kembalikan kepada host yang bertugas hari ini. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu guru hebat. Sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu. Ini tadi Ibu Astriana ada kendala di daya, list HP-nya yang sudah drop. Maka moderator saya ambil alih. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya lagi terkait dengan. Iya, saya Pak. Ya, silakan Ibu. Perkenalkan diri dulu Bu. Iya. Saya Dolfon Wikukom dari SMP Kesehatan Terpadu Manokwari. Oh iya. Iya, Pak Umbu. Iya.
saya mau bertanya, nanti kalau yang seperti tadi desain yang dibuat tadi bisa bisa dicetak seperti spanduk atau apa gitu ya Pak? Boleh ya Pak? Apa namanya? X banner gitu bisa dicetak seperti itu ya Pak desainnya? Betul, bisa sekali Bu. Kadang persoalan kalau soal cetak mencetak, yang ingin apa ya, yang desainernya sendiri kadang tidak paham ya, atau mungkin belum paham bagaimana ukuran yang sebenarnya itu nanti jadinya Ya, seperti itu. Ya, itu kadang biasanya yang saya lihat di pengalaman di lapangan seperti itu. iya, Jadi kalau kita mau membuat ukuran misalnya baliho yang ukurannya 4x4 ya, 4x6 ya, iya, itu besar sekali untuk iya, dipajang di jalan. Jadi kita harus desain juga sesuai dengan ukuran 4x6 meter itu di komputer. Kalau saya biasanya buat begitu, sehingga nanti outputnya pun waktu di print ya, tinggal di bagian printingnya kita bilang cetak sesuai dengan ukuran yang ada, sesuai ukuran file. Tapi kan kadang biasanya karena tidak paham tentang itu, ya mereka atur sendiri, makanya nanti ada yang lonjong lah gitu ya, gambarnya tidak sesuai, ya tidak proporsional sesuai yang kita desain. Jadi pertama kita harus tahu dulu media publikasi kita itu ukurannya sebesar apa. Nah nanti waktu kita desain di komputer, kita atur atau buat ukuran media desain itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau macam contoh ini tadi saya F4 ya, medianya itu ukurannya F4, saya cetak di atas printer yang di atas kertas F4 pasti pas ini, gitu. Iya, begitu Jadi mungkin memang Ibu. ya, jadi memang harus disetting ukurannya di komputer ya Pak, benar sesuai dengan keinginan untuk dicetak. Betul, betul sekali Bu. Ya. Google Drawing ya Pak namanya? Iya, Google Drawing. Jadi saya tambahkan untuk di akun Gmail kita, sebetulnya di Drive itu Bapak Ibu ya, saya tunjukkan sebentar. Itu sudah ada ya. Jadi saya tidak memulai dari awal tadi ya. Jadi sudah ada. Saya anggap saja Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Drive ya. Jadi bagaimana kita mengoperasikan. Jadi kita gampang sekali ya. File-file yang ada di komputer kita bisa kita simpan secara cloud, yang kalau di Google namanya Google Drive. Jadi ini sama dengan hard disknya kalau kita di laptop atau di komputer ya, di Google Drive ini. Nah, keuntungannya adalah kalau kita pergi kemana-mana begitu ya, kita nggak bawa laptop ya, nggak bawa pokoknya perangkat untuk presentasi misalnya. Tapi cukup filenya kita simpan di Google Drive dan nanti akan kita aksesnya masuk kembali ke akun kita ya, kemudian kita bisa mengakses file-file kita. Mau presentasi seperti ini tadi saya presentasikan kan menggunakan ya, Google Slide. Jadi saya buat presentasinya menggunakan Google Slide. Sama seperti kalau kita menggunakan PowerPoint, hanya ini dia online. Dan semuanya itu sudah diakomodir oleh Google-nya sendiri. Jadi untuk presentasi, untuk hitung-hitungan Excel-nya juga ada, begitu. Untuk menggambar juga ada, begitu. Nah, jadi tinggal kita terapkan saja kreativitas kita Bapak Ibu guru. Mungkin itu. Oke Pak, dimengerti. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian tadi paparan dari Pak Umbu terkait dengan ukuran kertas di media cetak dengan Google Drawing-nya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mungkin saya Pak. Ya, silakan Ibu, perkenalkan diri. Saya Pak Rianto dari Papua Barat. Mohon maaf tadi terlambat namanya dia. Oh, Pak Rianto ya? Iya, yang seharusnya moderator tapi tadi ada. Oh iya. Iya, Pak. Iya. Mungkin bisa dialihkan Pak. Ya, silakan Pak. Pak Pak Rianto lanjutkan. Saya sebagai host. Silakan Pak. Ya. Ini loh gambarnya udah ada di sini Pak. Mohon maaf Pak ya, tadi terlambat ada terjadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Nah, Oke. maksudnya saya mau bertanya, kadang malah kembali ke moderatornya saya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa tuh Pak, moderator kan boleh tanya juga. Iya. Terima kasih kembali. Nah, ini kita banyak belajar dari Pak Oscar. Terima kasih banyak, dari sini juga kita akan mengenal bagaimana cara operasikan di Saya ingin tanyakan tentang file Pak, apakah ini dan tapi kalau kualitas cetakan berhubungan dengan ukuran yang sudah disetting duluan ya. Halo. Suaranya agak hilang, Pak. Saya terkait dengan ukuran file ini, apakah dia tidak mengganggu kapasitas atau bagaimana, dan apa yang kedua yaitu tentang kualitas cetakan, apakah ada kelebihan atau kekurangan dari itu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudianto. Kalau soal ukuran file, ya, kalau kita pakai akun Google yang umum, yang reguler ini, yang @gmail gitu ya, itu memang dibatasi setiap akun. Kalau nggak salah itu hanya 15 giga ya. Itu bisa kita pakai di Drive untuk menyimpan file-file kita. Nah, berkaitan dengan kualitas gambar yang digunakan, mohon maaf, saya memang belum pernah mencoba mencetak langsung yang dari Google Drive, gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan publikasi, saya gambarnya di desain foto, olah fotonya itu di Photoshop, kemudian tata letaknya saya gunakan Corel Draw gitu. Nah, itu akan lebih memudahkan. Kalau kita menggunakan Google Drawing untuk kebutuhan cetak dan lain sebagainya, ya saya mohon maaf, saya belum belum pernah coba. Artinya desainnya di Google Drawing, kemudian cetaknya juga dari Google Drawing. Saya belum pernah coba. Hanya saja Google Drive ini saya pakai untuk menyimpan file yang mau dicetak. Paling hanya untuk itu. Tapi kalau untuk kebutuhan publikasi yang segera dan cepat, saya pikir tidak persoalan kalau kita menggunakan Google Drawing. Mungkin itu, Pak. Oke. Terus terima kasih banyak. Tambahan ilmu lagi bahwa ini sangat mempermudah pekerjaan kita secara mereka. Iya Pak. Terus yang keduanya terkait kualitas cetakan, karena belum pernah dicoba, tapi belum bisa mendapatkan mungkin nanti bisa berkembang. Baik, karena saya moderator hari ini, mungkin saya buka session berikutnya dari Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara yang sedang memantau isi 58 Street MTC Papua Minggu 10 Maret 2019 dengan presenter Bapak Oscar Muhammad. Saya Bapak mau tanya. Dengan Ibu Halo. Dina Widyatuti ya? Oke, betul. Oke, silahkan langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan yang ditanyakan. Oke, nama saya Dina Widyastuti dari MA Al Faruq, Jawa Timur, Bapak. Bondowoso. Oke. Mau tanya Pak Umbu, ini kan selama yang saya tahu flyer yang dibuat saya juga rekan-rekan yang lain itu kan secara online. Mungkin Bapak punya pengalaman bagaimana cara membuat flyer secara offline gitu. Gitu saja. Oh ya, oke. Kalau secara offline sebetulnya pingin juga sih kemarin mau menunjukkan buat secara offline. Kita bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Corel Draw gitu ya. Nah, itu cara mengerjakannya juga tidak jauh-jauh beda kok Bu dengan online. Jadi prinsipnya kalau kita sudah paham menggunakan, mengoperasikan aplikasi atau tools untuk mendesain, nah, baik itu offline maupun online tidak menjadi persoalan. Karena intinya itu Bu. Dan tadi saya sudah share juga bagaimana, ya sedikit saya berbagi bagaimana kita harus memahami konsep dari sebuah desain. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih ilmunya Bapak.
Pak moderator, masih adakah mungkin? Ayo Halo. teman-teman yang lain. Halo teman-teman yang lain mungkin. Monggo silahkan. Saya menunggu ini loh Bu, Bapak Ibu. Keren Pak Umbu, sudah optimalisasi Google. Hebat. Terima kasih Bu. Igi gitu loh. Ya, ini saya juga terbantukan karena bergabung dengan komunitas kawan-kawan yang ada di beberapa tempat di Indonesia ini. Tahun 2015 kemarin kami sempat berkumpul di Jakarta dari pihak Google-nya sendiri yang mengundang ke sana untuk mereka memberitahukan tentang tools yang ada di akun Google ini. Jadi kami dipercayakan, ditunjuk untuk jadi Google Educator Group di tempatnya masing-masing. Kebetulan saya dipercayakan untuk itu, untuk Sumba Timur, wilayah Sumba Timur saja, begitu. Jadi makanya ini ilmu juga saya harus bagikan dengan dengan Bapak Ibu guru di kesempatan virtual koordinator ya di wilayah NTT Papua ini. Mungkin itu Ibu. Kalau boleh usul saya, misalnya ada sesi kosong, Pak Umbu aja juga yang ngisi lagi sampai lihat ya semua ilmu-ilmunya keluarin, biar rame tiap sesinya. Oh ya bisa Bu, bisa. Saya setuju banget. Kalau boleh saya join juga Pak Umbu. Oke, bisa Bu. Untuk optimalisasi Google-nya itu Pak Umbu ya. Iya, bisa. Boleh nanti kita atur waktunya, kita mulai dari awal juga boleh ya, bagaimana dari penggunaan email sendiri, kita hanya tahu saja selama ini ada email untuk kebutuhan daftar online seperti itu harus ada email. Tapi bagaimana menggunakannya itu, kemudian juga bagaimana kita bekerja berkolaborasi. Sebetulnya ini bisa kalau Pak Widi mungkin bisa menggunakan saya minta emailnya. Flyer ini sebetulnya bisa kita kerja kolaborasi di saat yang sama. Demikian juga untuk Google Doc-nya, Google Sheet-nya, ya itu bisa kerja kolaborasi. Jadi tidak hanya satu orang yang memikirkan, tapi ada banyak orang yang memikirkan. Misalnya contoh kalau untuk dokumen, membuat RPP atau silabus ya, kita bisa membuatnya dari tempat kita masing-masing di waktu yang sama atau mungkin juga di waktu yang berbeda. Kita sama-sama revisi RPP atau dokumen lainnya. Itu bisa dikerjakan secara kolaborasi. Nah, ini enaknya teknologi Bapak Ibu. Jadi kadang kita dituntut untuk kita punya tertinggalkan juga begitu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin mau belajar, saya dan senang hati misalnya belajar tentang Google Classroom ya, yang kemarin saya bagikan, Google Form ya, bagaimana mengelola nilai-nilai yang ada di Google Form, yang ada di Google Sheet begitu kan, itu di offer saja. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mengoperasikan Excel kan sudah tahu juga gitu. Nah, ini hanya untuk mempermudah saja pekerjaan kita, Bapak Ibu. Iya, dan itu biar roomnya itu selalu ada, biar nggak kosong. Iya. Jadi nanti malah menarik minat teman-teman yang masih bubuk tuh, biar dia mau. Iya. Iya. Keren ini Pak Umbu, saya suka. Ya, makasih Bu. Ini saya harus pakai helm ini Pak Bu, soalnya kepala saya makin besar ini. Pak Umbu, kalau boleh tahu Pak Umbu perwakilan dari mana yang ditunjuk dari Google langsung itu Pak Umbu? Kalau boleh tahu. Betul Bu.
Iya betul. Jadi dari Google sendirinya yang menunjuk, tapi itu recommended juga dari teman-teman gitu. Eh, nanti bisa lihat saja websitenya di Google ya, Google Educator Group. Jadi di situ grupnya untuk guru-guru. Jadi intinya sebetulnya Google ini mau supaya ini loh ada tools untuk pendidikan, begitu. Nah, kemarin yang saya singgung yang kemarin itu domain sekolah, kalau kita sudah punya domain sekolah, kita bisa konekkan dengan Google. Jadi kalau kita buka aplikasi begitu ya, yang ada seperti Gmail ya, itu sebetulnya kan ada di Google juga, gitu. Jadi walaupun misalnya saya contoh akun saya ya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kan beda dengan akun saya yang di atas ini. Oh, ini saya ada share screen ya. Iya. Udah. Nah, kelihatannya Bapak Ibu ya. Kalau yang di atas ini kan yang umum. Ya, umbuoscar@gmail.com. Kalau yang di bawah ini kan akun sekolah, domain sekolah. Tapi tampilannya sama persis yang ada di akun yang umum ini. Hanya saja yang membedakan kalau kita connect dengan Google ya, kita punya domain sekolah, itu tidak berbayar, Bu. Gratis. Space-nya pun tidak dibatasi. Boleh Pak Umbu untuk Dan tidak ada iklan di dalamnya. Kalau di yang umum ini kan selalu kita buka email, itu pasti ada iklan. Kalau di yang ini tidak ada iklan sama sekali. Karena memang untuk kebutuhan pendidikan. Itu yang concern Google lakukan selama ini. Begitu Bapak Ibu. soalnya nanti dari Siameo mau bikin digital book Pak tentang VCT ini. Jadi kita nanti sama-sama ngisi bagaimana pemanfaatan VCT ini. Oh ya, oke. Ya. Kalau ada sesi kosong Pak Umbu bisa langsung isi aja kayak gini tutorialnya Oke. Pak Umbu ya. Boleh, siap Bu, siap. Lanjut, terima kasih banyak. Ya. Bagaimana Pak Widi? Pak Rudianto, moderator? Pak Rianto, Pak. Pak Rianto. Pak Rianto. Halo. Ya, Pak Rianto. Oke. Saya tutup sudah Pak ya. Oke, baik. Terima kasih kepada presenter Bapak Umbu Atamama SSI yang telah membawakan materinya, dan sesi pertemuan kita kali ini untuk sesi 58 battery sesi 3 akan kita tutup, dan sedikit gambaran yang kita tangkap di sini bahwa Google Drawing adalah sebuah aplikasi yang ada di Google Drive. Fiturnya bagus dan tentu saja lebih mudah untuk dijalankan, di mana kita bisa membuka dan menunjuk serta mengedit gambar secara bersamaan secara real time, dan bisa dapat dipublikasikan secara online sebagai gambar dan didownload dalam format standar seperti JPEG, PNG, dan DPF. Dan untuk pertemuan kali ini kita belum bisa mendapatkan jawaban terkait dengan hasil dari kualitas cetakan karena belum pernah Topping yang mamanya Nera pernah kuning. tentu di mungkin bisa kita praktekkan di sini. Demikian akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waktu kembalikan pada host Pak Widianto. Silakan Pak Widi. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari Pak Oscar Umbu yang sangat menarik terkait dengan optimalisasi Google. Memang banyak sekali aplikasi-aplikasi Google yang bisa kita gunakan secara online. Saya sendiri juga memakainya, tapi khusus hanya untuk storage, sehingga seolah-olah di desktop kita itu ada drive, di mana drive itu bisa diakses dimanapun kita berada. Oke, baik. Selanjutnya
presentasi dari Pak Umbu Oscar ini saya nyatakan ditutup dan kita kembalikan kepada instruktur. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.